Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan tentang kesucian pertama dalam keadaan berwudu. Mungkin selama ini kita di ASN untuk masalah kesucian hadas kecil mau berwudu kan kita pakai celana dari pagi bahkan bisa sampai sore maghrib. Kadang-kadang kita tempat berwudu kita di WC yang rasanya untuk baca doa saja kita mungkin tidak mungkin mau masuk ke WC atau di luar atau bagaimana. Ini juga menjadi permasalahan setelah kita pikir-pikir ibadah kita selama ini. Termasuk juga dalam pelaksanaan ibadah haji, kita sudah beberapa tahun yang lalu. Yang jadi persoalan kita ada satu ibadah wajib, mungkin ada kesucian kita itu yang terganggu karena faktor usia juga mungkin Ustadz. Kalau laki-laki umpamanya ada tetesan di celananya dia juga ikut sholat, padahal kita nggak sempat. Bagaimana menukar celana dalam keadaan-keadaan seperti itu? Mungkin bagi kami mungkin menghisap diri lah begitu Ustadz, melihat apakah ibadah kita selama ini sudah cukup atau masih jauh sebenarnya dari kekurangan. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua masalah hak waris Ustadz. Kita punya beberapa orang anak. Ada faktor-faktor tertentu yang mungkin dalam agama kita sudah tahu apa pembagian segala macamnya. Apakah boleh kita sebelum meninggal memberikan hibah kepada anak karena dia membutuhkan? Kemudian bagaimana hitungannya setelah kita meninggal? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau air kencing menetes ke ujung celana, menetesnya ke ujung celana, maka mesti disiram dengan air. Siram dia dengan air. Siram memang betul-betul basah sampai air kencing itu hilang dia turun. Tapi kalau terpercik sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, itu namanya hadas ma'fu anhu. Ma'fu anhu itu termaafkan. Ambo berjalan dari rumah ke Siko, lewat dua parit, parit satu, parit dua. Parit itu kan ada air kencing, datang lalat, datang hinggap ke celanamu. Kaki lalat itu kan ada memijak kencing. Itu namanya ma'fu anhu, termaafkan. Tapi kalau dia tersiram, maka kita siram dengan air. Tersiram sampai ke ateh, pakai kain. Maka kalau laki-laki ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu, yaitu siapkan bawa kain. Saya tengok ada orang bawa motor, dibukanya jok, pokoknya ada kain. Itu di Limbo Panjang sebelah kanan sebelum UIN ada masjid. Ambo tengok supir kol diesel berhenti, rupanya di bawah ada kain, bawa kain, takut dia najis. Laki-laki yang kena penyakit sulusul baul, sulusu rantai, baul kencing, sulusul baul kencing menetes macam rantai tak putus karena faktor usia. Maka setelah dia buang air kecil, dia balut ujung senapan angin itu pakai tisu supaya kalau menetes tak sampai ke celananya. Nanti kalau dia mau sholat, dia berwuduknya setelah masuk waktu. Tak boleh dia berwuduk sebelum masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia masuk ke toilet, dia bersihkan, dia kencing. Setelah habis kencing, dia balut balik, baru dia sholat. Menetes saat sedang sholat itu ma'fu anhu, termaafkan. Khusus bagi yang kena sulusul baul. Perempuan tak kena sulusul baul, tapi mirip macam laki-laki, namanya istihadah. Kapan perempuan kena istihadah? Lewat haid 15 hari.
Karena batas maksimal 15 hari. Hari yang ke-16 dia tetap wajib sholat. Tapi berwuduknya setelah masuk waktu. Tak boleh sebelum. Sekarang dia berwuduk, tak boleh. Nanti setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru dia masuk ke toilet. Dia bersihkan semua. Dia pakai maaf cakap pembalut. Sholat dia. Menetes sedang sholat tu ma'fu anhu. Dua khusus terkait perempuan istihadah. Laki-laki namanya sulusul baul. Mirip kasusnya, mirip penanganannya secara fikih. Yang ketiga, yang berikutnya tentang masalah mengasihi anak. Ya Rasulullah, anakku ku kasih ini. Kata Nabi, yang lain kasih? Tidak. Nabi berkata, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Takutlah kamu kepada Allah, bersikap adillah ke anak-anak kamu. Kalau kita tak adil ke anak kita, nanti cucu kita putus silaturahim. Ayah waang di sekolah kan dulu dek datuk sampai S3. Ayah kami S cendol pun tak dapat. Cuma kok kami susah putus silaturahim cucu awak dek awak. Tapi dalam beberapa kasus boleh kita lebihkan anak. Misal anak nampak tamu S3, anak nangka 2 S2. Rencana dulu rupanya anak 2. Tiba-tiba lahir anak SD, awaklah tua umur 60. Awak khawatir beko kalau awak mati, anak kok SD padusi surang. Sementara kau abangnya lah sekolah banyak, dapat banyak, bekonya susah. Aku kumpulkan. Waang abangnya lah S3, waang lah S2. Kau dia kan surangnya masih SD kau. Ambo hibah kan kayaknya ruko tu untuknya. Kau suruh hibahnya. Ragu papa jo kami kok kan baik-baik adik kami. Waang indah, tapi bini waang kok lain nampaknya. Ayo pak, memang kami kok takut ke bini kami. Cuma kau baginya kau. Baik kan hibah. Bedanya sama wasiat. Kalau wasiat awak buat tapi belum pindah tangan. Mati awak baru pindah tangan. Bahayanya sebelum awak mati disobek suratnya. Batal. Kalau hibah langsung ke BPN alih nama, aman awak waktu mati. Jadi secara umum tak boleh melebihkan satu anak dengan yang lain, khawatir mereka menimbulkan fitnah. Tapi dalam kasus-kasus tertentu boleh, tapi jangan diam-diam, nanti juga akan menimbulkan fitnah. Kami tak ada dikasih tahu, itu bohong. Ada patang waktu di ruang ICU-nya berbisik, tanah untuk tak bisa dibawa ke pengadilan, baca kak juga orang tu. Jadi kumpulkan ini bersama, ambil materi 6.000, yang kabarnya kini dah naik jadi 10.000. Nah, gue sore hibah rukun anado di jalan iko untuk adik kalian, sebab inyo ndak sampai sekolah, jatahnya pun sebenarnya lebih banyak lo kalian lagi daripada inyo. Ambo ingin adil, sebab kalau tengok warisan dan seterusnya. Maka insya Allah selamatlah anak-anak awak. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.